Hello, what's up to this? Sekarang kita bersama dengan series E1 tahun 2023. Iya, jadi akhirnya di Indonesia kita telah menanti mobil listrik yang harganya itu terjangkau, yang proper gitu ya. Dan mobil ini memang udah lumayan lama dipilih oleh DFSK. Tapi sekarang di PEVS 2023, DFSK memperkenalkan brand baru yang namanya Series, sekaligus memperkenalkan juga mobil listrik mereka ini yang nanti akan di CKD dan konon harganya mulai dari 100 jutaan aja. Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar, mobil ini starting price-nya itu kepala satu alias masih 100 jutaan. Tapi dengan selisih 100 juta ke rival utamanya yaitu Wuling REV, apa aja kalian dapat sih? Dan ternyata dia malahan punya beberapa fitur yang gak dimiliki oleh REV termahal sekalipun. So kayak apa sih mobil terbaru listrik mini EV dengan harga terjangkau dari brand baru Ceres ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya memang lebih konservatif dibanding Wuling, tapi punya fitur yang mengalahkan REV seperti velg alloy ring 13, fog lamp belakang hingga charging port yang sudah Type 2. Nah untuk jangkis series E1 tahun 2023, iya, akhirnya kita selangkah lebih dekat menuju sebuah mobil listrik yang lebih terjangkau. Iya, kenapa? Karena kan semenjak lama-lama DFSK dulu tuh udah berkali-kali pameran nge-tease bahwa mereka akan bikin sebuah mini EV dengan harga yang berada di bawah Wuling REV. Kita pun pernah nge-review pas ini brandnya masih DFSK ya, DFSK mini EV di sebelah sini. Dan itu pun cukup viral videonya karena banyak yang menantikan juga. Nah, di ajang PEVS 2023 alias Periklindo Electric Vehicle Show, mereka nggak hanya memperkenalkan mobil ini, tapi juga langsung ngedebut brand baru mereka yaitu Series. Ya dibaca sih Ceres ya, cuman tadi sih lihat video ya, orang pada ngomongnya Series gitu ya. Nah, Series ini akan menjadi brand khusus dari DFSK yang fokus di mobil listrik. Makanya untuk mobil ini akhirnya sudah dapat nama resmi yaitu Series E1. Iya, seperti itu. Nanti ada E3 dan ada yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita bahas soal Series E1 ini dari desainnya dulu, mulai dari luar seperti biasa. Secara ukuran memang dia mirip banget sama mini EV lainnya dari China, contohnya Wuling REV gitu ya, atau Geely Panda gitu, lain-lain. Jadi memang cukup kecil. Tapi bedanya kalau Wuling REV dia mencoba terlihat futuristis, ini terlihat lebih konvensional dan justru menurut gua lebih enak dipandang dalam jangka panjang gitu ya. Dari atas antena dia model short pole seperti ini, kemudian kaca belakang dia belum ada defogger, tapi kaca belakangnya nggak terlalu gede, jadi proporsionalnya bagus. Tapi udah ada brake stop lamp di bagian sini yang sudah LED. Ke bawah desainnya sendiri didominasi dengan logo Series di bagian tengah, dan berbeda dengan logo ini di depan, dia Series di belakang sini font gini ya. Menurut gue ini lebih mewah sih, bagus. Dan ada logo E1 di bagian sebelah sininya. Bumpernya dia cukup tinggi ke bagian atas dengan lokasi plat nomor yang di bagian tengah sini, dan ada aksen kayak two-tone-nya di bagian sini gitu. Jadi two-tone-nya tuh warna putih ya, jadi piano white gitu. Ini memang fake paint gitu sih, tapi ini piano white, jadi aksennya tuh playful dan lucu. Termasuk di bawahnya ada aksen semacam diffuser sewarna body yang nge-housing lampuan juga. Ini untuk lampu mundur dan ini untuk rear fog lamp-nya. Untuk safety, dia udah 2 titik parking sensor di bagian belakang sini, walaupun di bagian atas ini juga sudah diberi kamera mundur juga. Jadi untuk mobil kecil ini safety-nya udah lumayan oke lah. Taillights-nya juga dia memang lebih sederhana dibanding REV karena dia tidak main LED-LED-an, dia masih full box lamp untuk yang baris belakang seperti ini. Untuk lampu senja
dia LED bulb di bagian sini, at least dia dihalangin bulbnya di bagian mika dalamnya, jadi kesannya tuh lebih oke. Termasuk untuk lampu sein di bagian sebelah sampingnya dan lampu mundur yang gue bilang di bagian samping sininya. Lanjut bagian samping. Nah, di bagian samping sini, ini juga kelihatan kalau bodinya itu terlihat lebih mengotak ya, lebih boxy dibanding rivalnya. Termasuk di bagian belakang sini ada aksen yang lucu karena kacanya seolah belok ke bagian samping sininya. Tapi mobil ini di China juga beberapa udah ada yang bikin two-tone, makanya udah ada garis bodi seperti ini untuk dibikin two-tone ke bagian atasnya. Bahkan ini bagian lampunya bisa dibikin two-tone warna hitam kalau kalian mau. Di atas, ini juga ada yang lucu. Ini adalah roof rail, tapi roof railnya itu bentuknya piano black dan lagi-lagi ada aksen warna biru seperti ini. Ini kayak kalian pegang bisa kalian angkat ke Tupperware gitu ya. Lucu dan cocok banget sama mobilnya. Pilar sudah di blackout seperti ini juga, dan door handle dia model grip type sewarna body seperti ini. Dan dia pun memang untuk masuk dia pencet kunci ya, jadi ada remote-nya yang nanti konon katanya mirip seperti remote yang punya REV juga. Ke bawah dia ada satu takaran garis yang dari bagian sini langsung ke bagian bawah sini, dan di bagian rocker panelnya lagi-lagi ada aksen blocky kayak gini, cukup lucu banget. Dan dia pun udah dapat side skirt bawaan, side skirtnya cukup tipis dan minimalis. Spion dia sewarna body, termasuk dia pun udah electric adjustment walaupun dia belum electric retract ya, tapi normal karena kan REV juga belum, tapi dia udah dalam pusing bagian sebelah sininya, jadi udah cukup oke lah. Dan di fendernya dia ada aksen kayak air vent kayak gini. Gua rasa untuk versi yang lama-lamanya sebenarnya ini ada lampu sein, tapi sekarang karena udah modern, udah improvement kan, dia seinnya udah dipindah ke bagian spionnya, jadi ini ditutupnya dengan aksen ventilasi palsu seperti ini. Nah, ke bawah masuk bagian kaki-kakinya, ini pun sendiri kaki-kakinya bisa dilihat dia lebih superior dibanding rivalnya, karena rivalnya sampai varian teratas long range kan dia masih pelek kaleng dengan dop gitu kan. Nah, untuk si series E1 ini varian teratas dia sudah pakai pelek alloy, iya seperti ini, dan ringnya pun lebih besar dibanding REV. Dia ring 13 inci, kalau REV kan masih 12 inci. Nah, ini ring 13, two-tone polish, palang 4 kayak gini ya, jadi kesannya kayak turbin gitu, lumayan kekinian. Dibalut dengan ban yang memang juga masih sangat-sangat memberitahu di mana asalnya. Dia pakai Haida HD 302 EVT, jadi memang ban khusus untuk EV dengan ukuran 145/60 R13. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga, karena kan mobil ini ya mobil listrik rata-rata begitu, dan udah ada kayak regen gitu-gitu dan normal lah ya. Dan fitur standar kayak ABS, EBD, Vehicle Stability Control gitu-gitu, mobil ini pun sudah lengkap, jadi udah aman buat dipakai harian. Lanjut ke bagian fascia depan. Nah, di bagian depan sini gua mau nyalain lampu senjanya dulu, karena ini menurut gua cukup keren lampu senjanya. Nah, menurut gua depannya ini memang terkesan lebih minimalis dibanding rivalnya, iya, tapi dia lebih gampang diterima, iya. Dia bonetnya pendek seperti rivalnya juga, tapi dia ada lampu yang keren banget. Pertama-tama, ini logo official dari series. Ya, jadi series logonya itu seperti ini, kayak huruf K kebalik gitu ya. Dan ini pun logonya di dalam mika seperti ini, karena konon nanti ini akan dibuat menyala. Jadi nggak kalah sama rivalnya juga. Termasuk di bagian bawah, bumpernya juga cukup minimalis, tapi lagi-lagi ada aksen piano white. Iya, sama kayak di bagian bumper belakangnya dengan aksen fan di bagian sininya. Ya oke lah, at least aksen ini membantu banget. Kemudian bicara soal lampu, ini juga lumayan keren. Jadi lampu senjanya itu kayak ring kayak gini, dan ada yang nyebrang ke bagian sininya. Ini juga bagian dari improvement ya, karena versi yang sebelumnya lampunya memang udah ada yang model seperti ini, tapi tidak ada yang nyebrangnya seperti ini. Kalian bisa tonton juga di versi video lama kita. Nah, untuk lampu low beam dan high beam dia proyektor, tapi dia belum LED, jadi masih halogen di bagian sebelah sininya by beam. Tapi untungnya untuk lampu sen dia sudah LED di bagian bawah sininya. Dan lanjut bahas soal charging. Nah, ini juga yang bikin dia superior nih dibanding rivalnya. Chargingnya sama-sama di bagian depan, tapi dia model charging portnya dia sudah Type 2. Jadi kalau kalian misalnya pengen nge-charge di tempat umum gitu-gitu ya, ini tuh udah nggak butuh adaptor lagi. Kalian bisa langsung colok charger yang lebih umum ditemukan di Indonesia. Jadi udah oke gitu ya, kalian bisa lebih mudah kemana-mana nge-charge. Dan ini sendiri mobilnya memang baterainya 16,8 kWh yang bisa membawa dia jalan sejauh 220 km kurang lebih dalam sekali pengecasan. Jadi udah oke lah buat dipakai dalam kota menurut kita. At least chargernya nggak perlu pakai adaptor-adaptoran lagi, dan itu sangat membantu menurut kita. Rapi pula. Dan secara overall, desain dari si series E1 ini menurut gua, ya walaupun dia lebih minimalis dan lebih konvensional, tapi nggak semua orang suka desain futuristik seperti REV yang cenderung terlalu ekstrim atau mungkin cepat bosan. Tapi seperti ini lebih bisa diterima banyak orang, dan semenjak di improvement,
dia pun jadi nggak kalah keren karena udah ada LED baru, peleknya pun udah alloy, dan beberapa aspek dari mobil ini justru lebih superior dibandingkan REV termahal sekalipun. Interior memang lebih minimalis dibanding REV namun jauh lebih playful dengan penggunaan warna biru, putih hingga aksen brass serta ia udah punya cruise control. Oke, lanjut bahas interior dari si Series E1 mulai dari pintunya dulu. Pintunya berat dan hefty khas dengan pintu-pintu mobil China gitu ya. Tapi kan ini beratnya mirip juga sama seperti pintu kembarannya gitu. Termasuk ini pun sangat besar pintunya karena kan ini mengakomodir entry untuk baris pertama maupun baris kedua karena kan mobil ini 4-seater juga. Di bawah kalian dapat kayak scuff plate tapi dia full plastik tapi ada pattern kotak-kotaknya gitu ya. Jadi oke lah, cukup lucu. Dan karpetnya ini untuk unit pre-production ini dia warna coklat. Nggak tahu finalnya bakal warna apa tapi ini lucu sih. Coklat tua gini ya, kayak egg carton. Nah. So, begini guys interior dari si Series E1 tahun 2023. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa aja yang bisa kulik di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian support dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_J untuk info motivasi yang menghibur kalian semua. Oke, nah memang karena ini di pameran dan ini pun pre-production unit, kita nggak pegang kuncinya gitu ya. Tapi konon dari sumber internalnya series, kuncinya bakal mirip ataupun sama dengan kunci Wuling REV yang versi long range. Jadi kan ini udah keyless ya, jadi dia nggak ada varian yang pakai kunci, dia udah keyless semua. Kuncinya pun sama, yang model ketupat gitu kalau kalian pernah lihat kunci Wuling REV kayak gitu juga. Tapi tentunya logonya ya logo series gitu ya. Termasuk perbedaan dengan REV, kalau REV kan kalian masuk, kalian injek rem, itu mobilnya langsung nyala gitu. Karena kadang-kadang orang suka bingung mobilnya udah nyala apa belum, apalagi di pameran kayak gini gitu kan. Nah, si Series E1 ini dia menanggulangi hal tersebut dengan cara menempatkan tombol engine start stop button yang normal. Jadi mobil ini kalau kalian pengen nyalain, itu pas masuk kalian tahan rem dan kalian pencet engine start stop button di bagian kanan sini. Kayak lokasinya tuh kayak di lubang kunci mobil normal gitu ya. Tapi ini udah tombol, tinggal kalian pencet aja. Nah, dan karena di pameran tentunya pun kita nggak etis untuk nyalain, ya kurang lebih sih spek motor listriknya itu seperti ini. Ya, menurut kita sih oke lah ya dengan harga yang starting di 100 jutaan atas, memiliki spek dengan range yang mencapai 200 km per jam lebih ya, karena kan di atas 200 km per jam, mungkin sekitar 220-an gitu. Jadi buat dalam kota udah cukup oke. Oke, lanjut bagian interior. Build quality, materials tentunya ini masih hard plastik semua ya, kan kompetitornya juga demikian. Tapi yang kita suka sih, si Series E1 ini dia lebih playful gitu ya. Kalau Wuling REV kan dia mencoba untuk terlihat upscale, premium, dan minimalis gitu dengan balutan warna abu-abu, warna chrome, dan warna piano black. Kalau di sini kebalikannya, ini playful banget. Dia bahkan warna interiornya tuh kayak biru gini ya, kayak biru muda gitu, yang dikombinasikan dengan warna putih, ya piano white, dan warna brass, ya warna kayak perunggu terang gini. Ini tuh warna lagi in banget sebenarnya di otomotif. Kalau kalian lihat mobil-mobil high end seperti BMW M5 Competition gitu-gitu kan pakai warna brass kayak gini. Porsche juga pakai warna kayak gini. Jadi ini diimplementasikan sini, kesannya cukup unik dan premium. Dan juga yang bikin tambah premium lagi, di bagian sisi passenger ini ada wood panel ya, wood panel, dan ini open pore wood ya. Jadi nggak yang dilapis glossy gitu. Ini benar-benar terasa matte dan terasa unik banget. Dia tidak ada glove box di bagian bawahnya, hanya ada kayak karet gini ya di sini, kayak strap gitu buat kalian taruh-taruh barang. Di bagian sini pun masih bisa, termasuk di bawah sini pun ada kayak contohnya hook buat kalian gantungin beberapa barang. Tapi sesimpel itu sih, dan ada kayak colok-colokan seperti ini. Nah, ke bagian tengah dia juga untuk versi yang atas, karena kan ini kan ada jualan versi atas, ada yang versi bawahnya, belum tahu namanya bakal apa, apakah standar range, long range. Nah, versi atas dia udah dapat integrated head unit seperti ini yang modelnya tuh landscape. Dan ini memang karena di pameran ini tidak nyala, tapi kemarin pas dia loading in kita sempat shoot pas dia nyala. Kurang lebih head unitnya seperti ini. Speedometernya sudah full digital seperti ini. Lucu banget, ada motif Angel Wings-nya, dan di tengah pun ada layar infotainment yang kayak mendatar kayak gini, dan dia pun smooth. Dan nantinya akan support katanya Android Auto dan Apple CarPlay, jadi udah oke banget. Ya udah lumayan oke lah ya, dia cukup smooth. Semua grafiknya terang dan terkesan playful lagi-lagi, termasuk dia pun konon nanti versi yang finalnya
sudah di-equip dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan itu menurut gua bikin dia superior dibanding kompetitornya. Ke bawah lagi, lubang AC di bagian tengah dengan aksen brass dan juga lubang tombol hazard di bagian tengah sini. Dan untuk tombol-tombol AC-nya, dia capacitive touch button. Iya, jadi udah nggak main pencet-pencet physical lagi. Dia di bagian sini kayak untuk naikin temperature, naikin fan speed, turunin fan speed. Ada mode arah sembur yang kita sebenarnya belum tahu ini modenya kemana aja nyemburnya. Tapi yang keren dia ada front defogger, jadi masih ada, termasuk ini untuk air circulation dan ada untuk naik turunin temperature-nya. Kalau dilihat dari sini sih, ini masih ada merah. Jadi kemungkinan ini masih ada heaternya, tapi nggak tahu di versi finalnya apa gimana. Dan ini pun ada untuk TPMS. Oke lah. Ke kanan, kita beralih ke bagian shifter atau persnelingnya ya. Nggak seperti REV yang persnelingnya itu di bawah sini, model puter-puteran dial kayak gitu. Si series E1 ini, persnelingnya di bagian kiri kolom setir sebelah sini, dan dia modelnya tuh toggle switch yang lumayan besar ya. Kalian bisa kayak jegrek gitu, kalian tinggal tahan rem terus kalian ke bawah untuk drive, ke atas untuk ke reverse, dan balik ke tengah untuk normal. Dan tentunya untuk mengakses mode sport ini juga DS ya, kalian bisa klik ke bawah lagi untuk masuk ke mode sport seperti itu. Nah, jadi ke bawah dia semi floating, jadi di bagian bawah sini sebenarnya kaki itu bisa agak leluasa ke bagian depan sini gitu ya, tapi di bawah sini sih ada cup holder satu di bagian depan. Dan juga ada center console lagi di bagian tengah sininya. Center console juga sama, ada aksen warna brassnya juga, jadi kesannya premium. Dan di sini ada 3 fitur. Pertama-tama di bagian paling depan ini untuk USB. Jadi kalian colok-colok USB di bagian sini, twing gitu ya. Ada tutupnya juga. Ke belakang lagi ada power window. Nah ini juga warnanya putih gitu ya. Ini pun power window-nya kanan dan kiri. Ini nggak tahu auto apa enggak, tapi semoga iya. Tapi oke lah di tengah sini. Dan ke belakang lagi untuk parking brake, dia pun sudah electric parking brake yang dilengkapi dengan auto hold. Yes, jadi udah enak pas macet bisa nahan sendiri. Tapi untuk varian yang bawah, dia parking brake-nya masih model tarik biasa ya. Ke belakang ada open storage besar yang tadinya kan kalau di yang versi bawah ini kan buat handbrake-nya, tapi di sini dia kosong karena kan dia electric parking brake, jadi tempat buat penyimpanan. Masuk ke bagian jok. Joknya sendiri dia model pocong seperti ini, tapi kita suka lagi-lagi kombinasi warnanya antara biru terang dengan abu-abu atau biru yang lebih gelap gini ya. Dan dia pun ada lubang di bagian sini ya, jadi kesannya itu kayak sport bucket seats gitu, jadi cukup lucu. Dan yang bikin dia superior lagi dibanding REV, dia punya armrest di tengah nih. Armrest ini bisa digunakan oleh driver ataupun passenger, tapi tidak bisa berdua karena kan dia cukup kecil, jadi salah satu aja harus ngalah. Tapi buat posisi mengemudi sini jadi santai banget. Pengaturan joknya dia bisa sliding dan bisa reclining, tapi tidak ada seat height adjuster. Tapi menurut gua nggak butuh karena posisi mengemudinya udah cukup pas lah, nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu rendah. Dan yang kita rasain sih kalau REV itu kan dia di set agak tinggi, jadi dashboard tuh kayak berasa kayak di bawah banget gitu. Nah si series E1 ini dia terasa lebih seimbang, jadi kalian duduk dengan tinggi dashboard itu terasa lebih enak menurut gua. Setirnya dia memang tidak bisa di-adjust pastinya, jadi fix ya, nggak kayak REV yang bisa tilt. Ini seperti ini aja, tapi posisi mengemudinya lagi-lagi menurut gua udah cukup oke. Setirnya juga sudah dilapis dengan kulit yang warnanya sama, jadi udah leather wrap, enaknya two tone dengan lebih terang bagian sini dengan logo yang ini belum final karena kan nanti pakai logo series seperti yang di luarnya. Two spoke dengan aksen putih dan brass lagi, dan yang kita suka pencet-pencetannya nggak kayak REV, dia lengkap. Iya, jadi di bagian kanan ada audio steering switch dan bluetooth teleponi gitu ya, serta untuk ngatur next dan sync tracknya. Di bagian kiri ada untuk ngatur MID dan speedometer, tapi di sini dia udah ada cruise control dan speed limiter. Iya, nah ini yang tidak dimiliki oleh REV. Jadi kalau kalian pengen cruising, mobil dia pun bisa karena udah ada cruise controlnya. Oke lah. Speedometernya dia display tersendiri di bagian depan driver sebelah sini, warna latar belakangnya putih. Dan lagi-lagi ini lagi demo mode, jadi nggak bisa kita utak-utik. Tapi kemarin kita udah sempat shoot speedometernya kurang lebih seperti ini. Dia tuh ada kayak motif angel wings di kanan dan kirinya gitu ya. Jadi kesannya tuh playful, lagi-lagi cocok lah buat para wanita menurut kita. Nah, ke bagian kanan di sini ada mirror control untuk mengatur kacanya, karena kacanya pun juga sudah electric adjustment. Dan termasuk ada juga pengatur ketinggian lampu depan seperti itu. Door trim dari atas sampai bawah, dia lagi-lagi aksennya kayak warna abu-abu campur biru gitu ya. Dan tempat kalian taruh tangan itu armrestnya udah empuk, jadi udah enak. Dan tempat kalian buka pintunya itu warnanya putih dan juga ada aksen brass lagi. Di bawah ada speaker dan ada 2 buah tempat penyimpanan. Jadi door pocketnya itu ada untuk penumpang depan yang ada bottle holdernya, dan ada juga buat penumpang belakang yang terpisah sendiri
dengan bentuk trapesium di bagian belakangnya. Ke atas, kaca tengah, dia belum day night view, ya tapi untuk harga segini wajar. Headliner dia warna abu-abu, di bagian tengah sini dia ada overhead console yang ada lampu dan ada mic untuk bluetooth telefoninya. Dan di bagian kanan kirinya ada sun visor, di mana bagian passengernya ada kacanya, tapi bagian driver dia polos seperti ini. Lanjut ke baris kedua. Berhubung ini kecil, baris keduanya kita bakal langsung aja ya. Nah, jadi dia sama seperti AV, masuknya ya tinggal kalian tambah ke depan seperti ini. Nah, oke. Dan mobil ini itu ukuran dari luar itu sebenarnya lumayan nipu loh. Iya, kenapa? Karena kalau kalian misalnya mundurin joknya seperti ini di belakang masih muat sebenarnya untuk orang dewasa. Iya, masih muat, nggak masalah gitu ya. Headroomnya pun masih muat, legroomnya pun masih ya adequate lah. Ini kan agak maju, tapi kalau dimundurin ini masih bisa nyisa sekitar 2 jarian menurut gua. 2 jari itu menurut gua masih oke sih untuk mobil yang ukurannya di luarnya memang sekecil ini. Dan di belakang juga joknya memang sama kayak di depan, jadi modal pocong, headrestnya nyambung, tapi ya posisi duduknya memang agak kurang tinggi headrestnya, tapi menurut gua masih oke lah, nggak masalah. At least headroomnya banyak, ada 4 jari. Dan kalian juga dapat window juga di bagian sini buat lihat keluar, jadi nggak terasa claustrophobic. Termasuk di bagian belakang sini kalian dapat penyimpanan berupa cup holder di bagian tengah sini, dan ada 2 buah seat back pocket di masing-masing jok depan sebelah sininya. Sesederhana itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari series E1. Nah, untuk bukanya dia ada satu buah tombol yang berwarna hitam memang seperti ini, rubber button gitu ya. Jadi langsung akses dari bagian belakang sini, tombol karet. Nah, pas dibuka, sama seperti REV juga, memang bagasinya dalam keadaan 4-seater alias jok belakang lagi naik, ini nggak terlalu gede-gede amat. Kalian bisa bawa ransel atau tas-tas kecil, mungkin gym bag, kalian bisa squeeze in ke bagian sini, karena ini dalam banget gitu kan. Karena ini plat nomor di bawah, jadi bumpernya agak tinggi, makanya ini jadi dalam banget ke bagian dalam sini. Termasuk di belakang sini juga memang dia tidak ada fitur apa-apa lagi, polos aja seperti ini. Dan kalau kalian misalnya butuh ruang lebih besar, tentunya jok baris kedua ini bisa kalian tidurkan dan dia split 50-50. Makanya kalau kalian misalnya pengen buat 3 orang gitu, kalian turunin sebelah seperti ini, bisa juga. Kalau kalian pengen turunin dua-duanya, ya langsung turunin seperti ini. Bisa. Yang bikin kalian bisa bawa lebih banyak barang lagi ditaruh di atas belakang jok di bagian belakang sebelah sini. Namun memang catatannya, mobil ini load lipnya jadi lumayan tinggi, karena kan dia, yang gue bilang, di bumper gede banget. Jadi kalian harus angkat agak tinggi ke bagian atas ini. Tapi at least lagi-lagi ada protektor seal plate dari plastik yang ada motif kotak-kotaknya di bagian belakang sini juga. Jadi ya cukup cheerful desainnya sampai ke bagian belakang sini. Sesimpel itu aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun impression mengenai series E1 tahun 2023. Nah, mungkin kalian bertanya, lah kok nggak ada annoying dan interestingnya bang? Iya, kita masih belum bisa ngasih hal itu. Kenapa? Karena ini masih unit pre-production. Jadi nanti di Gias 2023, konon versi produksinya akan meluncur dan akan disempurnakan lagi dari ini juga gitu ya. Tapi kurang lebih final speknya sih sudah fix seperti ini. Jadi dia merupakan versi improvement dari DFSK Mini EV yang waktu itu kita review di sebelah sini. Dan menurut gua untuk sebuah mini EV dengan harga mulai dari 100 jutaan rupiah, ini udah oke banget buat kalian consider untuk keliling kota. Karena kan mobil seperti ini memang itu rata-rata dipakai untuk keliling kota gitu kan. Range mencapai 200 km lebih, dan juga dengan beberapa update seperti lampu yang stylish, pelek alloy, dan interior yang menurut gua lebih catchy dan unik dengan warna birunya dibanding rivalnya, membuat mobil ini justru lebih charming serta mungkin akan lebih disukai oleh kaum hawa seperti itu. Kita pengen kasih special shout-out ke series Indonesia dan tentunya ke DFSK yang udah ngijik kita untuk ulasi series E1 ini di Laknato Sojangki. Kalau kalian misalnya pengen lihat review yang lama, kalian bisa tonton di sebelah sini juga. Dan pastinya kita nantikan mobil ini meluncur secara resmi di Indonesia, konon katanya di Gias 2023. Untuk harganya starting di 100 jutaan atas sampai ke sedikit lebih murah dibanding Wuling REV yang versi standar range. Jadi kalian udah kebaca lah ya, dari 180-190 juta sampai 250 jutaan rupiah. Oke, seperti itu. So, thank you banget kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support? Kalian jangan subscribe untuk channel kami Laknato Sojangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknato Sojangki sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi mobil yang pasti menghibur kalian seperti ini juga. Oke, sekian dari series E1 yang menurut kita
value for money luar biasa ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.